Oke, rasanya nggak afdal ya kalau saya cuma nge-review tapi saya nggak minum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat saya semuanya. Pada malam ini saya akan membahas mengenai madu hitam ya, madu hitam untuk saraf kejepit. Kenapa saya membahas ini? Karena saya tertarik dengan kisah teman saya yang mana istrinya itu pernah mengalami saraf kejepit pada pinggang ya, dengan gejala waktu dia bangun itu sakit, kemudian untuk gerak tertentu itu sakit ya. Cuma dia masih bisa aktivitas ya, dan sembuhnya katanya itu hanya dengan madu pahit. Nah, makanya pada video ini saya akan membahas lebih detail kenapa madu pahit ini bisa menyembuhkan seseorang yang terkena saraf kejepit. Perlu kalian ketahui juga ya, bahwasanya setiap orang itu mempunyai kesembuhan dengan cara yang berbeda. Ada orang yang sembuhnya itu dengan berenang, ada yang sembuhnya itu dengan pijat, ada yang sembuhnya dengan madu hitam ini, dan kalau bapak saya dulu sembuhnya malah dengan minum susu. Kalau bapak saya dulu termasuk parah ya, bapak dulu lumpuh dan tidak bisa ngapa-ngapain, bahkan ke kamar mandi aja harus saya gendong. Oleh sebab itu tujuan dari video ini tidak lain adalah saya ingin sharing pengalaman buat kalian, yang mana dari kisah-kisah dan cerita ini semoga bisa menginspirasi buat teman-teman yang sedang mengalami saraf kejepit agar bisa sembuh tanpa harus dengan cara operasi ya, alias dengan cara non medis. Oke, di sini saya punya produknya ya, nanti akan saya videokan lebih dekat. Perlu kalian ketahui bahwasanya madu pahit itu bisa pahit bukan karena dari asal madunya ya. Ini saya kutip dari ceramahnya Ustadz Dr. Zaidul Akbar, yang mana asal muasal madu itu semuanya manis. Nah, kenapa dia pahit? Karena di komposisinya ini ada tambahan brotowali sama sambiloto. Jadi itu yang membuat madu ini menjadi pahit. Kemudian ada 3 atau ada 4 poin yang terkandung dalam madu ini yang akan saya bahas. Yang pertama adalah madu pahit ini mempunyai kadar gula yang rendah daripada madu yang biasa ya, sehingga kadar gula rendah ini sangat cocok untuk mereka yang ingin menurunkan kolesterol. Dan tentunya orang yang terkena kolesterol ini dia akan berisiko terkena penyakit kardiovaskular ya, seperti stroke atau serangan jantung. Nah, buat kalian yang sedang mempunyai kolesterol tinggi, maka madu pahit ini juga bagus dan aman ya. Kemudian yang kedua, kenapa madu pahit ini dicari orang untuk saraf kejepit? Dia mengandung antiinflamasi ya, sehingga buat kalian yang mempunyai peradangan atau radang sendi dan tulang, atau masalah pengapuran dan masalah-masalah yang berhubungan dengan saraf dan rasa sakit. Nah, ini sifat dari madu hitam bisa membuat rasa sakit itu berkurang ya, karena antiinflamasinya ini. Dan ketiganya, madu pahit ini juga bagus untuk pencernaan atau asam lambung, sehingga buat kalian yang mengalami MAH atau masalah pencernaan, madu pahit ini sangat cocok untuk menetralkan asam lambung kalian ya. Kemudian yang terakhir, madu pahit ini mempunyai antioksidan yang tinggi, sehingga buat kalian yang mungkin mempunyai masalah dengan penyakit radikal bebas ya, seperti kanker ya, dan penyakit-penyakit yang ganas lainnya, maka madu pahit ini juga bagus untuk kalian konsumsi. Sehingga sifat dari madu pahit ini bukan hanya menyembuhkan ya, tapi juga bisa mencegah dari berbagai macam penyakit, termasuk juga masalah ginjal. Ini juga baik mengkonsumsi madu pahit.
Nah, sekali lagi saya tekankan ya, tiap orang itu mempunyai respon tubuh yang berbeda ya. Ada yang minum madu pahit ya, mungkin sudah berkali-kali tapi nggak sembuh. Ada juga yang sudah mencoba obat ini, obat itu tapi nggak sembuh ya. Dan kuncinya bahwa kesembuhan itu bukan dari obat ya sebenarnya ya. Kalau pengalaman saya dulu merawat bapak saya, selain melakukan aktivitas fisik atau terapi fisik kayak gerakan yoga, kemudian fisioterapi, kemudian berenang dan minum susu, saya selalu menekankan beliau untuk pikiran positif ya. Terkadang orang yang mempunyai penyakit, dia mempunyai emosi yang nggak stabil ya, jadi mungkin dia gampang marah. Jadi kita harus mengedukasi atau mentarbiyah ya, memberikan masukan pada orang tua kita untuk bersabar. Kemudian kita setelkan kajian-kajian yang bisa meluluhkan rohaninya ya, dari semangat dan pikiran positif itulah sebenarnya yang sangat mempengaruhi sembuhnya seseorang ya. Kuncinya pikiran yang bahagia itu adalah obat untuk segala penyakit. Jadi kalau kalian punya penyakit apa saja, usahakan pikiran kalian lost dulu ya, happy dulu, dan jangan terlalu banyak pikiran dan stres. Dan jika kalian datang ke dokter pun juga, dokter pasti sarannya sama ya, minum obat, istirahat, dan jangan banyak pikiran. Oke, itu tadi sekilas tentang madu pahit ya. Kalau pengalaman teman saya itu, dia mengkonsumsi madu pahit mungkin sudah hampir 10 botol katanya. Dan emang namanya herbal dan medis, obat kimia itu mempunyai perbedaan yang jauh ya. Mungkin kalau kimia itu sembuhnya langsung instan ya, mungkin 3 hari seminggu. Cuma efeknya ke jangka panjang tidak baik ya, apalagi yang mempunyai masalah pencernaan. Untuk obat-obat saraf kejepit itu biasanya dosisnya tinggi atau termasuk obat keras ya. Nah, sedangkan herbal dia sifatnya mengobati secara perlahan dan butuh waktu. Nah, butuh waktu ini yang kadang tiap orang itu nggak sabar ya. Termasuk bapak saya dulu juga nggak sabar nih, pengen minum ini, pengen itu, pengen banyak sekali. Cuma waktu itu sebelum operasi ya, akhirnya operasinya batal, saya fokuskan beliau untuk minum susu, dan alhamdulillah jodohnya dengan susu ya. Dan setelah saya mencoba sharing pengalaman dengan susu kolostrum ini, ternyata banyak sekali yang juga mengalami kisah sama ya, yaitu sembuh.